Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau diselamatkan. Semoga Tuhan membuat kita memilih yang terbaik. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena firman Allah sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan hati mulut mengaku engkau diselamatkan. Semoga Tuhan menuntun kita kepada jalan-jalan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Di hari Senin ini saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga semangat pagi, semangat Roh Kudus, semangat firman, semangat pagi senantiasa menyertai hidup kita dalam melangkahkan kaki kita di pagi ini, tentu dengan rasa takut hormat kepada Tuhan, dengan segala pengabdian yang benar di hadapan Allah. Sebelum kita berdoa mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup karena kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan 2 Korintus 13 ayat yang ketiga dan keempat. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraanku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun Ia telah disalibkan karena kelemahan kamu, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tapi kami hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Begitu indahnya kita bersama dengan Tuhan, dan itu sebabnya saya mau mengatakan kepada kita, hidup karena kuasa Allah. Jadi kalau kita hidup karena kuasa Allah, sekalipun kita lemah, sekalipun kita mengalami dosa dalam hidup ini, tapi Tuhan tetap akan menyatakan kebaikannya kepada kita. Tuhan akan menyatakan kemurahannya bagi kita. Karena apa? Tuhan itu bukan Tuhan yang lemah. Yesus itu bukan Yesus yang lemah. Sekalipun Alkitab mengatakan bahwa Ia mati di kayu salib, Yesus tidak lemah, tetapi Ia lemah lembut. Haleluya. Jadi karena Ia tidak lemah, Ia dapat menolong setiap orang yang hidup dalam pemberontakan, yang hidup dalam dosa, yang hidup dalam kejahatan, yang hidup dalam ketidakbenaran, supaya hidup benar dan tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, melainkan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan kalau itu kita lakukan, kita melihat kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Kelemahan Yesus itu sudah cukup sebenarnya bagi kita. Tapi Ia tidak lemah. Saya mau katakan Ia tidak lemah. Dia menanggung segala kelemahan kita. Dan kalau Ia lemah, Ia tidak akan mampu memikul segala beban dosa dunia ini. Tapi karena Ia kuat, maka Ia dapat menanggung. Dan itu sebabnya kita yakin, kita percaya, kita bisa hidup karena Yesus yang tidak lemah itu, Yesus yang kuat itu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Alkitab mengatakan, berkata, hidup karena kuasa Allah. Karena apa? Yesus berkuasa di tengah-tengah kita walaupun Ia mati di salib. Ada orang kan berkata, kok Tuhan itu mati di salib? Ya, dalam Petrus 3 ayat 18 dikatakan di sana bahwa Yesus mati dalam kemanusiaannya, bukan mati dalam ketuhanannya. Dia mati dalam kemanusiaannya, tapi tetap hidup dalam ketuhanannya. Dia sebagai manusia turun ke dalam dunia orang mati untuk memegang kunci jurang maut. Kata firman Allah, baca itu dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Dia Alfa Omega. Jadi Dia Allah yang berkuasa.
Dia Yesus yang berkuasa mengampuni engkau, yang berkuasa menyucikan engkau. Darahnya yang kudus, yang tertumpah di Kalvari itu menyucikan, sanggup menyucikan seluruh dunia, manusia yang hidup dalam dunia ini. Kalau saja mereka percaya. Alkitab mengatakan dengan jelas, sorga disediakan bagi manusia, neraka tidak disediakan bagi manusia. Neraka hanya disediakan bagi malaikat yang telah jatuh, yang memberontak, yang melawan terhadap Allah. Tapi manusia dibujuk, dirayu, diiming-imingi supaya mereka melakukan kehendak setan. Jadi mereka akan mengajak teman-temannya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dapat dipengaruhinya, ya orang-orang yang dapat dikuasainya. Setan itu akan mengajak sebanyak-banyaknya manusia yang tidak percaya, yang hidup dalam pemberontakan, yang hidup dalam kekerasan hati. Sebanyak-banyaknya dia akan membawa manusia itu kepada kehancuran. Dan sementara saya mengatakan, Yesus membawa engkau kepada kehidupan. Dan itu sebabnya ia berkuasa di tengah-tengah kamu, berkuasa atas hidupmu, berkuasa atas keluargamu, berkuasa atas ekonomimu. Dan kalau engkau hidup karena kuasa Allah, saya yakin dan percaya di saat titik nadir sekalipun engkau berada, di saat terlemah sekalipun engkau berada, karena engkau hidup karena kuasa Allah, Tuhan akan datang membela dan menyatakan kuasa dan kekuatannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Wow! Dan itu satu yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, hidup karena kuasa Allah, karena Yesus hidup untuk selama-lamanya. Coba Wahyu, saya akan bacakan Wahyu 1 dulu. Ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas lalu berkata, jangan takut. Aku adalah Alfa, yang awal dan yang akulah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Supaya apa? Orang-orang yang percaya tadinya tidak masuk ke situ. Karena dia memegang kunci. Untuk memasukkan tentu ada yang membuka. Yesus akan membuka bagi orang-orang yang betul-betul memberontak kepada dia. Tapi kalau selama dia masih mau mengalami prosesnya Tuhan dan mau mengalami pertobatannya Tuhan, mungkin dia jatuh bangun memang. Tapi dia akan mengalami kuasa Allah karena dia hidup dalam kuasa Allah. Yesus itu hidup untuk selama-lamanya. Dia Alfa, dia Omega. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang pertama, dia yang terakhir. Jadi kalau dia Allah yang berkuasa itu, hiduplah karena kuasa Allah itu. Hiduplah karena kuasa yang dari dia, supaya kita bisa menikmati hidup yang berarti di dalam dia. Dan saya sungguh bangga memiliki mempercayakan iman saya kepada Tuhan. Saya bangga mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Saya bangga menaruh iman saya kepada Tuhan. Saya bangga karena apa? Saya memiliki Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa, yang hidup selamanya. Saya tidak percaya kepada Allah yang mati, tapi saya percaya kepada Allah yang hidup, yang kalau kita baca di ayat 1-2, ini adalah untuk ketikanya aku datang kepadamu baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Jadi kalau kita mau melihat Allah berkarya, Allah menyatakan kuasanya, Allah menyatakan kebaikannya, dan kita tahu Allah punya kuasa, dan sebuah kesaksian akan menjadi sah dikatakan kalau ada 2-3 orang yang menyaksikan. Kalau tidak ada yang menyaksikan, itu bukan. Yesus bukan hanya 2-3 orang, ratusan orang ketika dia naik ke surga dalam kemuliaan, naik dari bumi di awan-awan yang begitu luar biasa.
dan demikian juga Ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang pilihannya yang hidup karena kuasa Allah. Kalau engkau hidup karena kuasa Allah, yakin dan percayalah pertolongan Tuhan akan datang senantiasa kepadamu. Pembelaan Tuhan akan datang senantiasa kepadamu. Dan Tuhan akan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya pagi ini membawa pagi yang berkah bagi setiap kita, untuk kita tetap hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Apapun pekerjaan kita, lakukan dengan semangat dari Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup karena kuasa-Mu, sehingga oleh karena kami hidup dengan kuasa-Mu, kami dapat memberi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Kalau engkau sakit, dalam nama Yesus perintah keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus sembuhlah engkau, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kalau mereka dalam keadaan pergumulan hidup mereka, kami berdoa supaya Tuhan menyatakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, pertolongan-Mu kepada mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan pertolongan-Mu, dan kalau pertolongan-Mu senantiasa akan datang kepada mereka-mereka yang hidup beriman percaya kepadamu. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah mempermalukan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Mari Tuhan, tolonglah setiap kami yang mengalami persoalan, masalah dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.